Pemirsa, ada seorang warga negara Indonesia di Gaza, Abdillah Onim, berhasil pulang ke Indonesia bersama anak istrinya setelah terjebak serangan militer Israel. Onim menyaksikan betapa tidak ada tempat aman di Gaza dan berharap rumah sakit Indonesia di Gaza tidak dibom Israel setelah mendapat ancaman. Berikut kisah Onim dalam program Primetime News semalam. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. saya sehat walafiat, anak dan istri pun sehat walafiat dan saat ini sudah tiba di Jakarta. Tadi malam alhamdulillah baru tiba di Jakarta. Sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober itu adalah salah satu usaha saya untuk berkoordinasi dengan teman-teman pemerintah Indonesia, wabil khusus KBRI Kairo, KBRI Jordania, KBRI Damaskus dan juga Libanon. Karena memang untuk evakuasi sendiri waktu itu memang saya sendiri hanya berusaha untuk berikhtiar, akan tetapi ya saya sudah memprediksi bahwa mungkin 80% tidak berhasil untuk keluar dari wilayah jalur Gaza, karena kita berbicara tentang sebuah wilayah yang diblokade, yaitu Gaza sudah lebih dari 17 tahun, itu benar-benar diratakan, dibumi hanguskan oleh pihak penjajah Israel. Dengan demikian saya sendiri melihat bahwa ini adalah sebuah serangan atau peperangan yang tidak ada target sama sekali, yang mana seluruh wilayah jalur Gaza, baik itu Gaza Utara, Gaza Selatan, Gaza Tengah, dan juga ke Gaza bagian utara, itu pun dijadikan target oleh pihak penjajah Israel. Dan kita tahu sendiri bahwa target mereka itu adalah ya acak, random, jadi tidak ada target yang dituju, jadi semuanya ya disikat habis. Karena memang ya saya sendiri sebagai warga negara Indonesia yang sudah lebih dari 15 tahun berada di jalur Gaza, yang sudah melihat peperangan tahun-tahun sebelumnya, itu sangat berbeda sekali dengan peperangan yang terjadi saat ini, yang mana ya saya dan anak istri pada saat itu ya hanya berada di dalam rumah dan sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin teman-teman sendiri mengatakan atau bertanya bahwa memang tidak ada tempat yang aman bagi warga negara asing, terutama warga negara Indonesia. Perlu sampaikan bahwa tidak ada tempat aman untuk warga negara Indonesia dan juga warga asing serta seluruh warga yang ada di jalur Gaza. Saya sendiri tentunya selama berada di Gaza itu aktivitasnya adalah mengawal pendistribusian bantuan dari Indonesia untuk saudara-saudara di Gaza melalui Lembaga Filantropi Nusantara Palestina Center dari sejak tahun 2013 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Tahun-tahun sebelumnya itu kegiatannya seperti biasa, ya, distribusi bantuan walaupun peperangan terjadi, tapi untuk tahun ini peperangan itu tidak ada space atau kesempatan atau ruang untuk saya beraktivitas dalam proses distribusi. Jadi prinsipnya itu, kalau contohnya saya mendistribusikan bantuan ke lokasi, maka itu sudah tidak berharap untuk kembali bertemu dengan anak istri atau kembali ke rumah, karena kita berbicara tentang hujan rudal dan hujan bom. Dengan demikian pada saat terjadi peperangan, memang ada beberapa kali saya berada di lokasi untuk distribusi bantuan. Itu pun memang ya sebenarnya nekat dan berharapnya memang sudah tidak bisa kembali lagi ke rumah atau bertemu dengan anak istri. Jadi selama terjadi peperangan, hari pertama sampai dengan hari ke-27 itu memang saya dan anak istri hanya berada di dalam rumah, dan karena kita tahu sendiri dong pada saat terjadi peperangan ya tidak ada air minum, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada internet. Kalaupun ada, itu hanya beberapa detik dalam 30 menit. Dalam contohnya 30 detik ada internet, kita hanya menerima pesan masuk, ya selanjutnya ya kita tidak bisa membalas atau menjawab pesan tersebut. Jadi selama peperangan 27 hari itu ya saya berada di rumah, ya tidak bisa keluar. Ya bagaimana mau keluar kan, kalau keluar pun akan dijadikan sasaran oleh pihak penjajah. Dengan demikian ya hanya bertahan di dalam rumah, ya melakukan ibadah, berzikir, dan juga mengajak anak-anak bagaimana caranya untuk mengurangi depresi. Karena memang hari pertama itu anak-anak saya ya sempat nangis lah, yang anak-anak kan manusiawi usia segitu. Ya setelah 8 hari kemudian itu mereka sudah terbiasa dengan yang namanya dentuman, terus juga suara ambulans, dan juga hentakan akibat dari serangan rudal yang dilakukan oleh pihak penjajah. Jadi kalau kita berbicara tentang Gaza, Mbak, memang ya saat ini kalau saya memprediksikan jika terjadi peperangan sampai 1 bulan kemudian, maka bisa dikatakan satu manusia pun tidak ada di jalur Gaza. Karena memang target sasaran mereka ya kita tahu sendiri, yaitu anak-anak, wanita, warga sipil, lansia, dan juga tempat-tempat vital seperti tempat ibadah, yaitu tidak hanya masjid, akan tetapi gereja pun dihancurkan, tidak hanya madrasah, tetapi sekolah Kristen pun dihancurkan. Bahkan paling parahnya itu
rumah sakit yang ada di sana bisa dikatakan seluruh rumah sakit yang ada di Gaza itu sudah kena rudal, dan sebagiannya itu memang masih ultimatum atau pihak Israel itu mengancam akan melakukan pemboman ke rumah sakit tersebut. Salah satunya ya kita tahu sendiri yang kabar terbaru bahwa rumah sakit Indonesia pun akan dijadikan target. Jadi memang jika pihak penjajah itu sudah mengultimatum bahwa rumah sakit tersebut akan dirudal, itu 99% itu dirudal. Kenapa saya katakan demikian? Dalam kejadian rumah sakit Ahlil Arab pun memang sama. Sebelumnya itu sudah diperingatkan, tetapi kan yang ada di rumah sakit tersebut mereka adalah tim medis dan juga para pasien serta warga Gaza yang memang mengungsi ke rumah sakit tersebut. Jadi mereka berpikir bahwa pastilah tidak akan dirudal atau dibom. Ternyata kejadiannya memang benar. Itu rumah sakit Ahlul Arab. Yang kedua, rumah sakit Al-Quds adanya di Gaza bagian barat di Tel Hawa. Sama kejadiannya seperti itu. Tapi memang kita berharap semoga rumah sakit Indonesia bisa dijaga dan juga kita bisa memperjuangkan atau menekan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia untuk bisa menyampaikan ke pihak Amerika dan juga Israel agar supaya rumah sakit Indonesia jangan sampai diganggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.